Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusan Akil Hasbullah dari Prodi Sistem Informasi 2018. Di sini saya mewakili kelompok untuk mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah IRP untuk membuat flowchart sistem yang sedang berjalan, buat flowchart sistem yang diusulkan. Yang ketiga adalah berikan alasan pemilihan IRP yang dipakai. Yang terakhir adalah implementasikan dengan web IRP. Di sini kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu Aldika Nur Fauzan, Aristo Bena Muhammad Rizki, Naufal Zudi Ahnaf, dan yang terakhir Yuson Akil Hasbullah. Di sini yang pertama adalah flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah merupakan suatu langkah kerja yang digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol. Bagan alir program merupakan suatu bagan yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam program dengan menggunakan simbol-simbol flowchart. Merupakan rangkaian bagan yang digunakan untuk menggambarkan alur program kepada pengguna. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa flowchart merupakan sebuah bagan yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam program dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, simbol-simbol flowchart antara lain ada flowchart direction symbol, terminator symbol, konektor symbol, processing symbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol predefined process, simbol display, simbol disk and online storage, simbol magnetic tape unit, simbol punch card, yang terakhir adalah simbol dokumen. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat flowchart sistem yang sedang berjalan, yaitu PT, di mana mengambil contoh di PT Plastik Makmur Sentosa. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh saudara Aldika Nur Fauzan. Terima kasih. Oke, saya Aldika Nur Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami ya. Nah, di sini yaitu ada flowchart sistem yang sedang berjalan di PT Plastik Makmur Sentosa ya. Di sini ada alur-alurnya ya. Pertama kita mulai terus ke produksi item setiap jenis produk. Misalkan seperti produknya itu seperti plastik untuk es ya, plastik kiloan apa itu. Terus seperti contohnya itu seperti jas hujan, terus ya lain sebagainya ya. Dan setelah produksi item setiap jenis produk, selanjutnya barang di-display atau dipajang di toko ya. Dipajang di toko. Selanjutnya setelah barang di-display atau dipajang di toko ya, apakah stoknya habis atau tidak ya. Kalau misalkan stok habis ya, misalkan habis stoknya ya, berarti ke sini, ke produksi item setiap jenis produk ya. So misalkan stok habis, tidak, berarti stok terjual ya. Terjual. Setelah itu konsumen membayar produk yang dibeli ya. Nah, setelah itu sudah finish ya. Sampai sini saja ya. Ini merupakan flowchart sistem yang sedang berjalan ya. Selanjutnya
untuk flowchart sistem yang diusulkan akan dibawakan oleh Saudara Noval Juni Ahnaf. Sekian dari saya. Dilanjutkan lagi dengan saya, Naufal Judi Ahnaf. Ini adalah flowchart sistem yang diusulkan PT Plastik Makmur Sentosa. Pertama di sini kita mulai terus membuka website PT Plastik Makmur Sentosa. Terus di sini ke gambar barang di display, dipajang di Inteles website. Nah, langsung pembelinya dan memiliki barang yang diinginkan. Nah, di sini tuh dia milih tuh. Lalu pembeli memasukkan barang ke keranjang. Nah, habis selesai milih langsung keranjang. Nah, pembeli melakukan check out. Kalau misalnya tidak, membatalkan pesan ke sini. Balik lagi ke pembeli memasukkan barang keranjang di sini nih. Nah, bisa kalau misalnya tidak ingin membatalkan ini, langsung ke sini nih pembeli tuh, ke arah pembeli melihat memiliki barang itu lagi, milih lagi. Kalau misalnya tidak, ke sini pembeli melakukan check out. Nah, langsung otomatis ke sini pembeli mengisi form alamat dan informasi mengenai barang dan melakukan pesanan. Lalu ke website. Nah, langsung ke websitenya error, langsung sistem memproses pesanan. Kalau tidak error langsung ke sini. Kalau misalnya error balik lagi ke sini, ke alamat lagi. Seperti kayak gitu. Nah, misalnya tidak, langsung sistem diproses pesanan, lalu melakukan pembayaran. Nah, ini di sini pin nih, selesai seperti kayak gitu ya. Nah, di sini alasan pemilihan ERP yang dipakai karena plastik yang digunakan hampir setiap hari oleh masyarakat pada setiap keperluan, dan bisa juga bahan dari plastik bisa dibuat sebagai macam produk seperti jas hujan plastik, tempat sampah, dan lain-lain seperti kayak gitu. Nah, di video ini dilanjutkan oleh Aristo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari presentasi sebelumnya, yaitu dari Saudara Noval. Pada presentasi sebelumnya, yaitu membahas tentang flowchart sistem yang sedang berjalan dan sistem yang sedang diusulkan. Yang diusulkan pada PT Plastik Makmur Sentosa. Ini tuh judul dari web ERP kelompok saya. Oke. Selanjutnya yaitu cara penginstalan web ERP-nya. Yang pertama itu hidupkan examnya terlebih dahulu. Ini exam yang ini. Oke. Jika sudah, klik start pada Apache, lalu sama MySQL. Oke, jika sudah, buka ininya, browsernya. Di sini kalian langsung ke webnya saja, yaitu web erp.org. Ini websitenya seperti ini. Lalu sesudah halaman websitenya seperti ini, lalu klik download. Jika sudah, lalu klik download. Oke, tunggu sampai selesai. Sampai selesai maksudnya. Oke, jika sudah, di sini save saja. Sedangkan di sini saya sudah mendownloadnya. Jadi saya cancel saja. Dan untuk teman-teman yang belum mempunyai ini examnya, bisa download di Apache
friends.org. Lalu lalu enter. Jika sudah, klik download. Nah, di sini sesuaikan dengan sistem OS kalian. Di sini saya menggunakan Windows, maka di sini saya mendownloadnya. Yaitu saya mendownloadnya di versi 7.3.28. Itu yang bisa runningnya di sistem laptop saya. Oke, jika sudah, kita ke penginstalannya. Oke, di sini sudah ada contohnya yang tadi udah di download. Yaitu klik kanan, extract here, tunggu sampai selesai. Untuk pengekstrakannya ini itu memang cukup lama, jadi sabar saja. Oke, jika sudah diekstrak akan muncul seperti ini. Lalu pertama kita buka dulu. Nah, ini adalah isi dari web ERP itu. Lalu langkah selanjutnya itu, yang ini itu kita pindahkan ke file examnya. Tapi sebelum itu kita ubah dulu namanya. Di sini saya akan ubah namanya web ERP plastik. Web ERP plastik. Oke. Jika sudah, lalu kita copy saja ke data C, lalu exam, lalu htdoc. Nah, di sini kita pastekannya. Oke. Kita tunggu saja. Oke. Di sini sudah dikopikan. Lalu langkah selanjutnya buka browser lagi. Lalu new tab. Di sini kita ketikkan localhost. Host. Yaitu localhost. Ini strip. Lalu kita masukkan yang tadi, nama web ERP-nya. Web ERP plastik. Ini adalah nama web ERP saya tadi.
lalu enter. Oke. Jika sudah, di sini ada penginstalan web ERP-nya. Di sini tuh pertama itu kalian ubah bahasanya sesuai keinginan kalian. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia. Lalu jika sudah, klik next step. Lalu di sini kita masukkan data-data yang sesuai kita inginkan. Di sini database-nya saya ganti, tambahkan plastik di sini untuk database name-nya. Itu nanti akan muncul di localhost my php admin. Lalu jika sudah, ini itu next step saja. Oke. Kita next step. Nah, di sini kalian itu juga masukkan company name. Itu sesuai keinginan kalian dan kebutuhan kalian. Company name ini itu adalah nama perusahaan. Lalu ada chart of account, yaitu di file akunnya. Untuk selanjutnya di sini ada time zone, yaitu waktu zonanya. Di sini saya ubah jadi Asia, Jakarta. Sebentar, Asia. Jakarta. Nah, jika sudah, lalu lengkapi semuanya ini. Jika kalian mempunyai logo, klik choose file saja. Di sini, maka akan muncul di seperti ini. Tinggal cari saja gambar yang kalian inginkan. Lalu jika sudah, di sini pun bawahnya itu pun diisi sesuai kalian. Tapi di sini saya isinya secara default. Lalu jika sudah, saya install, klik install. Di sini namanya itu saya ganti. Saya ganti saja jadi admin. Biar gampang. Karena namanya itu admin di sini. Dan passwordnya juga admin. Lalu jika sudah, klik install. Tunggu sebentar. Soalnya ini lagi proses instalasinya. Oke. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Jika muncul menu seperti ini, maka web ERP kalian itu sudah berhasil diinstal. Saya akan coba melakukannya terlebih dahulu. Di sini namanya itu web ERP plastik. Lalu di sini username-nya admin. Passwordnya pun admin. Login.
maka akan muncul seperti ini. Ini adalah menu dari web ERP itu. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan atau mempraktekkan bagaimana caranya menambahkan supplier pada web ERP ini. Yaitu langkah pertama, tentu saja buka web ERP-nya. Dan juga jangan lupa hidupkan exam-nya. Lalu jika sudah, di sini kan ada beberapa menu di sini. Ada main menu, dashboard, customer, items, supplier, manual, sama logout. Nah, untuk membuat supplier itu, klik menu supplier, maka akan muncul seperti ini. Jika sudah, klik new supplier, yang ini. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Di sini saya akan masukkan contoh dari saya. Untuk isinya ini, itu bebas terserah kalian. Bebas menurut kebutuhan kalian. Di sini saya isi SUP 001, yaitu supplier 001, atau bisa juga disebut sebagai supplier pertama. Lalu di sini supplier name-nya, yaitu kita isi itu bebas nama suppliernya. Di sini saya akan menggunakan nama ini, PT Plastik Makmur Sentosa. Oke. Jika sudah mengisikan nama suppliernya, lalu di sini isi address line atau jalannya dari perusahaan tersebut. Di sini saya menggunakan contohnya Jalan Fatmawati nomor 125. Oke. Untuk address line, address line 2 ini dan seterusnya. Itu maaf. Untuk ini address line 1 dan 2 itu jalan, cukup isi di line 1 saja. Lalu isi di line 3 yaitu suburb atau city atau kota perusahaan tersebut. Di sini saya kotanya Karawang. Lalu untuk state atau province-nya itu di Jawa Barat. Ini artinya itu provinsi. Lalu selanjutnya di sini ada postal code atau kodenya, kode dari kotanya itu. Di sini saya menggunakan postal code dari kota saya. Oke, jika sudah, isi di sini di country yaitu atau negara. Di sini negaranya Indonesia. Lalu di sini isi nomor telepon. Nomor teleponnya bebas. Di sini saya menggunakan contohnya ini.
Lalu di sini faksimil itu isi saja jika ada nomor faksnya. Jika tidak ada ya lewat saja. Lalu kemudian isi email addressnya ini itu bebas. Jadi saya menggunakan admin plastik makmur sentosa. Nah, seperti ini. Selanjutnya URL atau alamat website. Jika perusahaan tersebut ada website, maka cantumkan saja. Lalu jika tidak ada ya lewat saja atau dikosongkan. Di sini saya ada URL-nya, yaitu di sini. Contohnya saja di sini. Saya akan ngambil di sininya. Nah, seperti ini websitenya. Lalu selanjutnya di supplier type atau tipe suppliernya itu dilewat saja. Lalu selanjutnya di sini isi supplier since atau tanggal suppliernya. Di sini saya menggunakan tanggal default. Oke, jika sudah. Di sini ada bank partikular. Itu isi saja jika ada. Lalu selanjutnya bank reverse. Itu ya isi saja jika memang ada. Di sini soalnya tidak ada, saya kosongkan saja. Lalu untuk bank akun atau nomor akun bank ini itu isi saja jika ada. Di sini saya kosongkan terlebih dahulu. Lalu di sini selanjutnya ada payment terms, yaitu untuk pengertiannya ini itu termin pembayaran atau bisa juga batas pembayaran. Nah, di sini itu 20 TH of the following months, yaitu 20 hari setiap bulannya. Maaf jika salah. Lalu isi saja sesuai keinginan dan kebutuhannya. Lalu selanjutnya ada faktor company, yaitu perusahaan penagih, maaf. Di sini di non aja, jika ada ya isi aja. Lalu di sini ada tax reference atau keterangan pajak. Ini saya kosongkan. Isi saja oleh kalian jika memang ada dan diperlukan. Lalu untuk selanjutnya ada supplier currency, yaitu mata uang supplier.
Di sini saya menggunakan dolar. Lalu di sini ada remittance advice, yaitu bukti pembayaran. Di sini kita isi request saja. Soalnya ini bukti pembayaran, yaitu memang harus wajib. Lalu selanjutnya di default shipper itu di defaultin aja atau bawaannya saja. Lalu default GL account ini itu di defaultin aja atau di bawaan saja. Lalu ada tax group atau grup pajak. Di sini itu isi saja sesuai kebutuhan. Di sini saya defaultin aja. Nah, jika sudah terisi seperti ini, klik insert new supplier. Lalu tunggu. Maka sukses, ada reportnya seperti ini. Success report, a new supplier for PT Plastik Makmur Santosa has been added to the database. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan customer, yaitu klik menu customer ini. Jika sudah, ini biarkan saja karena kita belum buat salesnya. Lalu di sini kita klik add new customer. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Jika seperti ini, maksudnya saya klik here di sini. Nah, di sini kita tambahkan salesnya terlebih dahulu. Di sini saya akan tambahkan 01 atau pertama, lalu sales tipe name-nya atau nama tipe penjualnya itu di sini saya contohnya plastik Makmur Santosa. Oke. Jika sudah, lalu klik accept atau terima. Oke. Jika sudah, maka akan muncul di sini. Di sini nih. Oke, jika sudah, kita kembali. Ini ya, kita delete aja. Lalu kita refresh terlebih dahulu. Oke. Jika sudah, coba kita klik here to continue lagi. Oke. Jika masih seperti ini, maka di sini ada warningnya. Klik here di sini. Kita tambahkan customer tipenya. Di sini customer tipenya kita tambahkan, yaitu reseller. Nah, ini reseller. Jika udah, kita accept atau terima.
Oke, jika sudah, kita kembali atau kita X saja di sini. Nah, di sini kita refresh kembali. Nah, jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Menu customer maintenance-nya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan customer. Klik add new customer. Lalu di sini tambahkan choose 001 untuk kode customer ini. Itu bebas setelah kebutuhan kalian. Lalu customer name-nya di sini yaitu PT Rahmat Abadi contohnya. Nah, ini itu di Bandung. Lalu di sininya kosongin aja. Di sini Bandung, Jawa Barat. Lalu ini semua udah. Lalu di sales tipenya ini itu nama barangnya. Di sini itu ke lemari plastik. Di sini udah. Untuk reseller, untuk customer tipenya itu reseller. Lalu oke. Jika sudah seperti ini, itu ini diganti sesuai kebutuhan. Jika menggunakan mata rupiah, maka menggunakan rupiah. Kalau jika menggunakan pounds, ya menggunakan pounds. Euro ya euro, dan yang lainnya. Di sini saya menggunakan dolar. Jika sudah, di sini bahasanya itu bahasa Indonesia. Di sini itu yes. Di sini itu address to HO. Maaf, HK. Oke, jika sudah, add new customer. Oke, di sini untuk customer itu apa? Diminta branch-nya atau cabangnya. Ini cabangnya di Subang. Contohnya. Lalu ininya di Bandung. Kota Bandung. Semuanya udah. Oke. Selanjutnya untuk branch kontaknya ini itu kita kasih nama Rahmat. Oke, jika udah kita define sales people. Di sini kita tambahkan sales people-nya. Oke. Di sini kodenya itu 01. Lalu sales person-nya itu Yobi. Contohnya. Lalu nomornya itu contohnya seperti ini. Oke. Jika udah, lalu klik enter information.
information. Oke, jika udah, kita kembali ke sini. Kita reload lagi. Di sini tambahkan tadi Rahmat. Oke. Jika udah, define sales area. Ini untuk area kitanya. Itu tadi yang awal itu di Bandung kalau tidak salah. Oh ya maaf. Kodenya itu 01. Areanya itu Bandung. Lalu enter information. Nah, jika udah, kita kembali lagi ke yang tadi. Reload. Oke. Lalu define stock location. Di sini itu nama cabangnya, wilayah cabangnya. Di sini kita kasih 01 saja. Lalu location name-nya itu Subang. Di sini kita kasih Subang. Lalu kontak to delivernya itu kosong aja. Untuk addressnya ini itu kita di Subang. Oke. Oh, ini gedungnya. Untuk gedungnya itu kalau nggak salah kreasi salah maaf, Rahmat Abadi kalau nggak salah. Di sini street atau jalannya itu Subang. Ini Subang, city-nya Subang. Maaf jika ada yang salah. Lalu ini nggak apa-apa, sama. Ini contoh saja. Negara atau country Indonesia. Untuk nomor telepon itu bebas, mau apa saja. Oke. Jika udah, lalu ke email. Ini kita ganti. Abadi at gmail.com. Lalu untuk tax provinsinya ini default aja. Jika udah, allow internal request, yes. Untuk ini pun yes. Udah semua. Enter information. Kontaknya ini ganti. Kita coba ganti Rahmat. Aduh, bentar. Oke. Jika udah, enter. Sukses. Ini itu sukses. Oke, jika udah, kita exit aja. Lalu di sini kita reload. Nah, jika udah, maka kita lengkapi lagi atau kita cek lagi.
Untuk salesnya ini, di sini saya kasih nama Yobi. Untuk nama orang salesnya, untuk nama sales orangnya ini, itu bebas masukin apa aja. Lalu untuk sales areanya ini, oke, maaf, ini saya sepertinya salah dari sales area sama draw stock formnya ini itu kebalik. Seharusnya sales area ini itu cabangnya, lalu untuk draw stock formnya itu dari Bandung, ini pusatnya ini dari Bandung. Lalu untuk salesnya ini cabangnya ini di Subang, ini kebalik. Lalu untuk phone numbernya ini bebas, setelah kalian. Untuk emailnya Rahmat Abadi @gmail.com. Lalu untuk teks grupnya itu default aja. Untuk ininya semuanya ini di defaultin aja. Untuk stretch itu ini dari branchnya ya atau cabangnya itu Subang. City-nya atau kotanya itu Subang. Lalu untuk stage-nya ini itu oke, kita lanjut. Untuk stage-nya ini itu negara Indonesia. Lalu untuk passwordnya maksudnya postal code-nya kita gunain yang ini, gak apa-apa. Jika udah, ini kontak ininya kita akan jadi Rahmat contohnya. Oke, jika udah, enter atau or update branch. Oke, maka akan muncul di sini. Itu berarti sudah selesai atau berhasil. Oke, jika udah, tadi kan customer sama suppliernya itu udah. Lalu selanjutnya itu kita ke item. Di sini ada muncul seperti ini. Klik define stock kategorinya terlebih dahulu. Nah, di sini itu untuk kategorinya. Di sini kategorinya. Oke. Selanjutnya untuk kategorinya ini kita kasih 001 saja. Maaf. Di sini cats atau kategori 001. Lalu di sini kategorinya itu misalnya jas hujan. Kategori jas hujan. Lalu stock type-nya itu oke. Di untuk stock type-nya ini itu dummy item ini itu barang tiruan. Lalu untuk ini barang jadi.
Ini tuh barang apa ya? Hmm, oh ya, untuk labor itu tenaga kerja. Lalu untuk raw material itu seperti masih dalam mentah itemnya. Di sini kita pilih finished goods atau barang jadi. Lalu untuk text type-nya ini itu default aja. Lalu untuk stock GL code ini finishing code aja yang ini. Lalu untuk WIP ini kita default aja. Lalu untuk ini semuanya default aja. Lalu kita enter. Maka udah masuk ini. Seperti ini. Jika mau ngedit bisa di sini edit. Edit ini. Kalau mau dihapus bisa ke delete. Kalau mau menambahkan bisa tinggal diganti saja kodenya. Terus kategorinya namanya ini diganti. Nah, di sini sudah saya. Oke. Kita kembali lagi. Oke, di sini kita search saja. Oke. Sepertinya belum memang. Tadi kan baru kategorinya. Lalu kita insert di sini. New item. Lalu di sini item code-nya itu item 001. Untuk part-nya ini, deskripsinya ini jas hujan. Contohnya jas hujan. Lalu untuk di sini yaitu jas hujan. Deskripsi yang panjangnya. Anti bocor. Oke. Jika udah, upload ini image-nya. Jika ada di sini saya ada contohnya. Sebentar. Gambar di mana ya? Bentar. Oh ini nih. Oke, open. Lalu jika udah, di sini kategorinya ada jas hujan. Kalian jika ingin nambahin bisa di sini klik add or modify stock categories. Klik kanan, open new tab. Lalu baru di sini masukin. Kita keluar lagi. Lalu di sini economic order quantity. Yaitu jumlahnya berapa? Di sini jumlahnya 500 misalnya. Di sini nolin aja. Terus beratnya ini cuma 2 kilo aja. Maaf, 1 kilo mungkin. Ini bebas mengisinya. Oh, ini per paketnya. Beratnya ini per paketnya. Berarti kalau 500 100 kilo mungkin. Maaf, 10 kilo. Contohnya saja. Untuk net weight-nya ini kilonya itu dalam satuan.
1 kilo. Untuk di sini kita pilih each aja. Ada jam, kilo, panjang, liter, meter, dan tingginya. Oke. Jika udah ke sini, kita pilih percent. Lalu untuk currentnya ini, kita pilih current aja. Untuk batch serial and or load control, itu kita kontrol aja. Untuk serialis, yes. Ini juga yes. Untuk bawahnya itu seterah kalian. Semuanya ini seterah kalian. Lalu klik insert new item. Jika udah, maka muncul seperti ini. Ini ada 2. Untuk cost ini seperti penjualan. Untuk item price ini harga barangnya. Di sini kita ganti jas hujan itu $2. Oke. Jika udah diupdate, maka sudah selesai. Oke. Jika kita kembali ke item, kita search new aja, maka akan muncul di sini. Lalu kita klik di sini kodenya. Lalu kita standar cost. Oh, standar cost udah. Back to item. Kita pilih processing data. Maaf, bukan yang ini. Nah, maintaining pricing. Yaitu untuk harga barangnya. Di sini currency atau mata uangnya itu pilih seterah kalian atau kebutuhan. Di sini saya maunya itu menggunakan rupiah, tapi saya belum menyetingnya. Jadi saya menggunakan dolar saja. Lalu di sini sales type-nya ada beberapa banyak. Jadi kan tadi kan barangnya jas hujan. Jadi sales type-nya itu jas hujan. Lalu untuk tanggalnya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapanya itu bisa ditentuin setelah kita. Misalnya tanggal ini sampai tanggal ini. Lalu di sini harganya $12. Lalu kita enter. Oke. Kita enter. Nah, sudah. Maka untuk harganya ini sudah ditentukan. Jadi maka akan muncul di sini. Price-nya itu 12. Harga barangnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan nge-adjust quantity-nya. Klik ini. Lalu di sini kita add di sini. Serial number-nya itu
01 expire date-nya sampai sini, lalu kita enter. Nah, jika udah, kita kembali ke adjust screen, lalu di sini partial description-nya ya kosongin aja, jika perlu ya tambahin, ininya kosongin, lalu kita enter stock adjustment, kita add dulu aja di sini. Ya udah, kita kembali, lalu kita enter. Oke, seperti ini udah. Kita ke main menu, kita akan mencoba proses pembeliannya, yaitu ke purchase, lalu new purchase order, lalu di sini search now. Di sini misalnya saya mau ke PT Kreasi Jaya, klik di sininya. Jika udah, untuk warehouse-nya ini pilih kemampuan kalian, lalu select. Jika udah, ini pun sama, sesuaiin. Lalu jika udah, enter line item. Jika udah, search now. Di sini kita masukin misalnya 50 mesennya, lalu order sum. Nah, jika udah seperti ini, udah order. Kalau mau update, tinggal tambahin update di sini. Misalnya di sini 15, kita update, maka sudah terupdate. Lalu jika udah seperti ini, kita proses order, maka selesai. Jika mau ngeprint buktinya, klik print purchase order. Jika seperti ini, bisa mau lewat email bisa, ataupun ngeprint langsung bisa. Langsung klik OK. Di sini di save. Lalu kita coba buka. Maka hasilnya seperti ini. Seperti ini hasilnya jika melakukan pembelian. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.